Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulitasari, guru matematika di SMA IC Ikro, Kota Bengkulu. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Riau Angkatan 4, jurusan matematika. Insya Allah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan perekaman video untuk pelaksanaan pembelajaran untuk uji kinerja. Setelah ini saya akan bersiap-siap untuk melakukan pembelajaran bersama dengan siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Kita mulai saja. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu, ketua kelasnya. Istadirna. Ad-du'a qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma wa'inna wa Salimna ala ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengisi daftar hadirin terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi grup. Ada yang nggak masuk hari ini? Sepertinya hadir semua hari ini ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Baik, sudah terlihat? Sudah. Kita akan membahas hari ini tentang permutasi, masih bagian dari kaidah pencacahan ya. Tapi sebelum kita mulai belajar ya, supaya lebih semangat, silahkan dibuka student.desmos.com melalui HP-nya. Kemudian ketik kodenya Q4J WKE. Silahkan dituliskan, di situ sudah ada ya perintahnya. Nanti kita saling tebak ya. Kira-kira yang menuliskan ini siapa? Oke, kita coba tebak ya. Kira-kira yang menuliskan ini siapa? Ada yang mau tebak? Aku lebih suka mengerjakan soal permutasi daripada integral trigonometri. Kira-kira siapa yang berkata seperti ini? Ica. Benarkah Ica? Salsa. Kata salsa Ica, kata Desi salsa. Siapa ya? Nurel. Apakah benar Nurel? Iya dah. Oke, Masya Allah ya. Ternyata kita sudah mengenal ini teman kita seperti apa. Yang suka permutasi gitu kan. Saya suka belajar permutasi. Permutasi sangat mudah. Nah, siapakah ini? Ayu. Kita lihat. Salsa apakah benar? Tadi banyak. Bukan. Ayu, apakah benar Ayu? Iya, Zat. Bukan. Siapa ya? Rahmatia. Rahmatia. Apakah Tia? Iya, Zat. Iya. Insya Allah. Oke. Kita akan belajar nanti. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang teman-teman buat tadi itu memotivasi untuk lebih tertarik belajar permutasi pada hari ini.
ya. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, kita sudah kemarin sudah membuka ini juga ya. Ini peta konsep terkait sama permutasi yang merupakan bagian dari kaidah pencacahan. Jadi di kaidah pencacahan itu ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian ada permutasi, dan ada kombinasi. Nah, kita itu mempelajari yang di sini ya, di bagian permutasi. Ada beberapa permutasi, nanti ada beberapa jenis. Kita masih bagian yang awal ya dari permutasi itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Ya, end in mind. Setiap yang kita lakukan itu tentu ada tujuan. Kita nggak asal ngapa-ngapain tanpa tahu tujuannya apa. Ya, kalau kita nggak tahu tujuannya, nggak mau belajar. Tapi dengan tahu tujuannya, mudah-mudahan kita lebih termotivasi untuk belajar. Jadi di materi ini, di permutasi ini, kita akan menganalisis permasalahan kontekstual pada permutasi, kemudian menggunakan konsep permutasi tadi untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Karena akan banyak sekali masalah-masalah kontekstual itu yang berkaitan dengan permutasi. Nah, sehingga diakhiri dengan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Apa aktivitas kita pada hari ini? Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, kita tentu akan bekerja dalam kelompok. Nanti akan Ustazah bagi dalam breakout rooms. Kemudian akan mengerjakan secara berkelompok. Dan yang dikerjakan secara berkelompok itu adalah LKPD-nya yang sudah di-share. Ya, yang sudah di-share sebelumnya. Boleh dibuka LKPD-nya. Sudah di-print ya LKPD-nya? Sudah disiapkan? Sudah, Masya Allah ya, Alhamdulillah sudah disiapkan. Jadi boleh dikeluarkan LKPD-nya dan alat tulisnya, nanti didiskusikan dengan kelompok. Kemudian setelah berdiskusi, teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi itu. Kita tunjuk nanti satu kelompok saja yang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, dan kedua kelompok yang lain akan menanggapi ya. Nanti ada 3 kelompok, jadi satu kelompok yang mempresentasikan, sedangkan yang 2 lagi nanti menanggapi ya. Mungkin jawabannya sama atau mungkin berbeda. Kita akan lihat. Kemudian yang terakhir setelah selesai semua kita akan tes formatif untuk menguji apakah kita memang sudah memahami tentang permutasi atau belum. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Zah. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan melihat konsep permutasi ini dalam kehidupan kita, ya. Beberapa waktu yang lalu, SMIT sekolah kita itu mengadakan kegiatan vaksin, ya. Ada vaksin 1, vaksin 2 ya, yang terakhir kemarin kita adakan. Nah, kegiatan vaksin ini alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, dan pada saat vaksin kemarin kalau kita perhatikan itu kita mengantri dulu kan sebelum kita disuntik ya. Siapa yang vaksin di sekolah kemarin? Tia, Desi, oke, Dwi juga ya. Nah, kemarin yang vaksin di sekolah itu pasti ingat ya kalau kemarin kita sebelum vaksin itu kita antri dulu karena dicek dulu datanya gitu kan dari petugasnya. Kemudian setelah memenuhi baru kita dipersilakan untuk vaksin. Nah, pada saat mengantri itu tentu saja disiapkan tempat seperti itu. Nah, penyusunan orang di dalam kursi itu ya untuk duduk mengantri sebelum dia vaksin itu termasuk ke dalam susunan permutasi ya. Nah, kita akan lihat ini kenapa dia masuknya ke permutasi. Nanti tentu ada alasannya, tidak oh ini permutasi ini gitu ya, nggak langsung seperti itu, tapi ada alasannya. Nah, kita bisa menghitung banyak cara susunan duduk. Misalnya yang vaksin kemarin ada Tia sama Dwi, terus ada Desi. Terus Desi sama Dwi duduknya mau deketan gitu. Ya, nah itu ada caranya. Ya, ada berapa banyak susunannya itu bisa kita hitung. Dan itu yang akan kita bahas dalam kegiatan kita pada hari ini. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Enggak.
Nah, kita akan lanjutkan diskusinya mengenai kegiatan tadi ya, yang tertuang juga dalam LKPD. Akan kita diskusikan dalam kelompok masing-masing melalui breakout room. Nah, jadi Ustazah akan bagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, bisa dibahas. Tidak ya? Sudah, nanti bisa dibahas kalau ada yang berbeda gitu dengan kelompok yang lain, nanti bisa kita bahas. Ustazah akan siapkan dulu breakout rooms-nya. Silakan teman-teman juga mempersiapkan alat tulis ya, KPD dan lain-lain. Room 1, kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Silakan didiskusikan. Ada kesulitan nggak? Oh, berarti soal yang di LKPD mutasi bukan? Berarti Iya, pertama kita nyari dulu langkah-langkahnya, kita kumpulkan informasi. Kalau di yang di itu yang untuk kita amati, itu 6 orang udah ke azam atau azam itu dihitung? belum dihitung azamnya, jadinya ada 7 orang enggak sih? Oke. Orang. Ada kesulitan di kelompok 1? Enggak ada ya. Ya. Silakan di ya. Woi, Pani. Oi, Yang kumpulan informasi itu 7 orang atau 6 orang? apa? Yang kumpulan informasi itu, nah. Oh iya, kalau yang Ambo jawabannya tuh diketahuinya tuh ada 7 orang siswa yang akan duduk bersama. Jadi N-nya itu ada 7. Dan syarat atau kondisinya tuh Adit tidak duduk bersebelahan dengan Naufal. Iya, Daul. Deal. Ya, baik ya. Teman-teman Iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Diisi ya sesuai dengan LKPD-nya. Step-stepnya diisi, prosesnya. Nanti ditampilkan. Zaza lanjut ke room yang lain ya. Kelompok 2. Iya. Gimana diskusinya? Ada kesulitan? Kami Bingung di mana? ini bukan yang pakai N dikurang 1 faktorial tuh, Kak. N dikurang 1 faktorial. Dibaca dulu soalnya dari awal ya supaya lebih jelas. Yang diketahuinya udah dituliskan? Sudah. Apa yang diketahui? Udah, Zah. Dituliskan yang diketahui. Apa sih yang diketahuinya di situ dari soal itu tadi? Kejadiannya apa? N-nya 6 orang. Terus syaratnya Adit dan Naufal tidak berdekatan. Kenapa N-nya 6 orang? Di situ ada berapa orang? Karena Azam dan 6 kawannya. Berarti jumlahnya ada berapa? Berapa, Dek? Berapa orang? N-nya yang kami nulis 6. 6. Nah, nanti disebutkan alasannya kenapa 6 orang. Tadi kan di situ ada 6. Ada 6 orang dan azam ya. Jadi dia ada 7. Nah, tetapi kenapa teman-teman di kelompok ini menyebutkan N-nya 6? Nah, di situ dijelaskan di situ kan ada ya. Jadi di informasinya dituliskan aja dulu semua. Jumlah orangnya ada 6 ditambah azam ada 7. Terus apalagi siapa yang tidak mau berdekatan, itu dituliskan dulu semuanya. Setelah itu baru nanti kita analisis ya kenapa seperti ini, kenapa
kelompok ini tadi teman-temannya semuanya memutuskan R-nya sama dengan 6. Nah, itu dijelaskan di dalam menjawabnya ya. Kemudian baru dicoba dijawab dengan apa gitu ya. Nah, apakah menggunakan aturan perkalian misalnya atau menggunakan permutasi atau apa. Nah, itu silakan dituliskan di sini. Setelah itu baru nanti kita diskusikan apakah hasilnya dari teman-teman pilih ini sama atau berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nanti kita akan diskusikan. Ada kesulitan nggak sampai di sini? Jadi diperbaiki langsung atau tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini dulu yang tadi, yang menurut kalian tadi seperti apa, itu dituliskan dulu. Nanti ditampilkan dulu. Nah, kalau memang nanti berbeda dengan kelompok yang lain, nanti baru kita perbaiki lagi hasilnya. Ya. Jadi apa yang tadi sudah didiskusikan dalam kelompok ini, nah, silakan dituliskan dulu. Tapi punya argumen maksudnya. Kenapa nulisnya 15 hasilnya misal ya. Nah, kalian punya argumen kenapa kalian ngisinya 15. Itu maksudnya Ustazah tadi. Silakan seperti apapun jalannya, jawabannya, pertahankan dulu kalau tadi punya jawaban. Nah, nanti kalau misalnya memang ada salah atau ada keliru, nanti baru kita perbaiki sama-sama. Ya. Bahkan saya salah. Nggak apa-apa salah, kan nggak ada permintaan harus selalu benar ya. Nah, justru nanti ketika salah kita tahu jawabannya kenapa salahnya, nah itu lebih bagus lagi. Nah, kita lihat dulu, siapa tahu malah benar ya. Kita lihat dulu, jangan takut dulu, takut salah. Nah, dicoba dulu. Oke, kelompok 2 kan yang presentasi nanti? Iya, Zah. Nah, siap-siap ya, silakan disiapkan untuk presentasinya. Apakah jawabannya mau difotokan atau seperti apa, silakan disiapkan. Supaya nanti ketika presentasi sudah siap. Saya lanjutkan ke room yang lain ya. Syukran, Ustazah. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Kelompok 4 ya? Kok 4? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai diskusinya? Sudah, Zah. Apa yang dibahas? Tentang permutasi cara adit dan oval tidak duduk berdampingan. Oke, sudah dituliskan semua ya. Jangan lupa yang di awal itu semua informasi yang ada di soalnya dituliskan dulu. Misalnya ada berapa orang, kemudian ada si A atau si B yang mau berdekatan, itu dituliskan dulu sebagai informasi di awal. Baru kemudian tadi dia menyebutkan permutasi, kelompok ini pakai permutasi. Nah, itu sudah ditunjukkan sama Ica. Dijelaskan juga kenapa yang digunakan permutasi misalnya ya kalau memutuskan permutasi. Kemudian langkah berikutnya langkah menyelesaikan dengan permutasi. Rumus permutasinya apa? Dituliskan seperti itu ya. Kemudian berapa n-nya misalnya, nah itu dituliskan juga. Dan dengan argumennya pasti punya argumen ya kelompok ini. Kita lihat kelompok ini punya jawabannya sekian, itu pasti punya alasan kenapa jawabannya segitu ya. Nah, kita akan lihat nanti apakah ini sudah tepat atau justru ada keliru. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Nggak ada ya? Belum, Zah. Iya. Oke. Silakan disiapkan untuk presentasi juga ya, di foto mungkin jawabannya supaya nanti kalau misalnya teman-temannya jawabannya berbeda, nanti kita bisa tampilkan punya kita, bedanya di mana, ya. Baik. Oke, Zah. Makasih, Zah. Sama-sama. Makasih, Zah. Sama-sama. Kita lihat yang lainnya. Oke, room 1, kelompok 1, sudah siap presentasinya? Bukannya kelompok 3 ya, Zah? Iya, kelompok 2. Tapi kan semua tugasnya nanti dikumpul per kelompok, ya. Sudah diisi maksudnya KPD-nya, nanti kan akan kita kumpulkan semua KPD-nya. Nah, tapi semua kelompok tetap menyiapkan KPD-nya. Karena kan siapa tahu jawabannya nanti berbeda, ya. Nah, tetap disiapkan ya. Sudah dijawab kan? Udah, Zah. Nah, itu maksudnya. Kan sudah dijawab. Nanti tinggal
difoto dan disiapkan. Setelah lagi kita akan kembali ke room utama, kita akan berdiskusi di sana. Baik, sudah kembali. Oke, 11, 12, oke, sudah kembali ya ke room utama. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Ya. Baik, mungkin sudah diputuskan tadi siapa yang akan presentasi. Kemudian teman-teman dari kelompok yang lain juga menyimak ya dari temannya yang presentasi itu. Apakah yang dijawab oleh kelompok yang presentasi itu sama atau berbeda dengan kelompok kalian? Kalau sama, nanti boleh dikemukakan pendapatnya. Kalau berbeda juga dikemukakan pendapatnya. Berbedanya seperti apa? Kita akan lihat nanti jadi satu ya, sehingga kita bisa menyimpulkan permasalahan ini itu satu suara ya, nggak berbeda-beda jawabannya. Baik, kelompok 2 yang presentasi ya? Iya, saya. Baik, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Kameranya diluruskan aja. Tuh, supaya kelihatan. Nah, oke. Silahkan kelompok 2. Rizkita dan Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dengan saya sendiri, Rizkita Aidira Salsabila, dan teman-teman saya, Dwi Yori Amana, Ayu Rahmi Saharani, dan Desi Saputri. Langsung saja. Berdasarkan dari soal, kami mengemukakan bahwasannya N atau banyak orang yang terdapat di soal tersebut ada 6 orang. Alasannya karena di sini soal menyebutkan Azam bersama dengan 6 orang temannya, dan kami sedikit keliru tidak memasukkan Azam ke dalam perhitungan. Jadi kayaknya salah, Zah. Yang kedua, syarat yang diketahui soal itu adalah Adit dan Noval tidak duduk berdekatan. Langkah kedua, tuliskan apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Yang ditanya adalah berapa banyak cara Adit tidak duduk berdekatan dengan Naufal. Langkah ketiga, kami akan menyelesaikan permasalahan ini dengan metode pencacahan, yaitu permutasi. Karena saat urutan susunan duduk diubah dari AB ke BA itu tidak sama. Langsung masuk ke penyelesaian kami. Di sini kami menggunakan metode komplement. Jadi pertama kami mencari banyak dari seluruh cara penyusunan yang memungkinkan, yaitu dengan permutasi semua unsur, yaitu PNN. Sama dengan P66 sama dengan 6 faktorial. Dan hasil dari 6 faktorial adalah 720 cara. Yang langkah selanjutnya, kami mencari banyak cara bila Adit dan Naufal duduk bersebelahan, yaitu dengan jadi kami mengandaikan bahwasanya seluruhnya ada 7 orang dan 2 orang ingin berdekatan, jadi kami menganggap 2 orang tersebut menjadi 1, sehingga N yang kami dapatkan adalah 6. Kami tadi menganggapnya 6 orang saja. Jadi 2 orang dianggap bersama, jadi kami menganggap N-nya sama dengan 5. Lalu 5 faktorial dikali 2 faktorial, karena susunan antara Naufal dan Adit akan berbeda antara Adit dan Naufal. Lalu hasil dari 5 faktorial dikali 2 faktorial adalah 240 cara. Dan langkah terakhir, banyak cara bila Adit dan Naufal tidak bersebelahan. Kami mengurangi banyak seluruh cara penyusunan tadi dengan banyak cara bila Adit dan Naufal bersebelahan.
720 dikurang 240 jadinya 480 cara. Langkah terakhir, langkah kelima, yaitu apakah kami yakin dengan hasil yang diperoleh? Tadi yakin, Zah. Sekarang nggak yakin. Sekian, Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nih, ya. Baik. Kelompok 2 tadi di akhir ya, Ustazah agak tertarik mendengar kata-katanya. Awalnya tadi yakin, sekarang enggak. Nah, kita akan cek dengan kelompok yang lain supaya kita ada perbandingan ya, sehingga kita bisa lebih menyatakan, oh saya semakin yakin dengan jawaban saya atau saya malah semakin tidak yakin dengan jawaban saya gitu ya. Kita akan cek dari kelompok yang lain, kelompok 1 atau kelompok 3, apakah jawabannya sama atau berbeda? Beda. Beda ya. Ya, kelompok 1 dan 3 sama-sama berbeda jawabannya. Oke, kita cek dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 berapa jawabannya? Kelompok 1 jawabannya 3.600 ya. 3.600. Kita cek kelompok 3. Kelompok 3 berapa jawabannya? 3.600 juga, Zah. Oke, ya baik. Kita akan cek dulu langkahnya masing-masing. Apakah sudah bisa ditampilkan kelompok 1 atau 3? Siapa yang bisa menampilkan dulu? Kelompok Baik. 1, Zah. Oke, kelompok 1. Sudah terlihat teman-teman? Teman-teman yang lain? Sudah, Zah. Baik, silakan kelompok 1 boleh dijelaskan mungkin sedikit. Berbedanya di mana? Berbedanya di jumlah N-nya. Kalau kelompok 2 tadi kan N-nya 6, yang kami 7. Oke, berbeda di jumlah N-nya. Sehingga ke bawahnya berbeda semua ya? Juga, semuanya. Semuanya berbeda. Jawabannya, tapi langkahnya sama ya? Caranya sama maksudnya? Ya, langkahnya sama. Oke, pertama cari dulu yang 7 gitu kan, kemudian cari yang berdampingan, kemudian itu cari yang tidak berdampingan, seperti itu ya? Ya. Baik, perbedaannya di N-nya. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 mungkin mau menampilkan juga. Kita akan lihat lagi perbandingan berikutnya dari kelompok 3. Siapa yang menampilkan? Oke, kita lihat ya. Sudah kelihatan, boleh dijelaskan siapa? Ica yang jelasin? Atau yang lain? Jumlah seluruh cara adalah atau permutasi 7 faktorial sama dengan 5.040. Yang kedua adalah banyak cara bila Adit dan Naufal bersebelahan. PR sama dengan N dikurang 1 dikali 2 faktorial sama dengan 7 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 1.440. Yang ketiga adalah dengan cara bila Adit dan Naufal tidak bersebelahan. Banyak semua cara dikurang banyak cara Adit dan Naufal bersebelahan sama dengan 5.040 dikurang 1.440 sama dengan 3.600 cara. Baik ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3 sudah menyampaikan hasilnya ya. Kita akan cek hasilnya ya. Kita akan cek. Kita kembalikan dulu. Kira-kira kelompok 2 gimana? Kayaknya salah. Kita sama-sama luruskan supaya jawaban kita sama ya untuk materi permutasi hari ini. Baik, secara keseluruhan tadi sudah cukup bagus ya yang dinyatakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang mau berpendapat kira-kira jawaban yang mana nih yang paling tepat? Apakah jawaban kelompok 1 dan 3 atau jawaban kelompok 2? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Yang paling tepat yang mana kira-kira? 1 dan 3. Kenapa jawaban 1 dan 3 yang paling tepat? Apakah kelompok 2 sudah menyadari di mana letak kesalahannya atau kekeliruannya? Di bagian menghitung N. Bagian menghitung. Kami tidak menyatakan azam. Seharusnya N-nya berapa?
7. Oke, tadi yang dibuat oleh kelompok 2 berapa? N-nya tadi 6. N-nya 6. Sedangkan 2 kelompok yang lain itu N-nya 7. Karena mungkin tadi terlupa ya disebutkan di sana tadi ada 1 anak juga gitu. Jadi ada 6 orang dan gitu, ya. Azam dan 6 orang temannya. Jadi isi azamnya kelewat dihitung, ketinggalan dihitung ya. Baik, jadi sudah bisa disimpulkan kan sepertinya ya. Sudah bisa ditarik kesimpulan bersama-sama. Boleh 1 orang saja nanti menyimpulkan hasil dari apa yang tadi sudah kita bahas ya. Dan kita sudah 1 jawaban, sudah 1 suara ya. Yang benar tadi adalah yang 3.600 ya. Itu untuk permutasi. Menggunakan konsep permutasi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Langkahnya seperti itu. Permutasi N ya karena N dan R-nya sama ya. Sehingga diperoleh tadi hasilnya 3.600. Yang mau menyimpulkan, boleh dari kelompok 1 atau Boleh 2. menjelaskan apa itu permutasi, Zak? Boleh, silakan ya. Kelompok Permutasi 3, itu Ica ya. adalah penyusunan kembali suatu kumpulan dalam urutan yang berbeda dan memperhatikan urutan tersebut. Baik ya. Dengan memperhatikan urutan ya, dengan penyusunan kembali dengan urutan-urutan yang berbeda, tetapi dengan memperhatikan urutan. Makanya dengan urutan yang berbeda itu dianggap hitungan yang baru lagi gitu ya, karena dia memperhatikan urutan. Seperti itu ya, Ica. Berbeda dari urutan semula. Oke, ya terima kasih Ica sudah menarik kesimpulan. Ada yang lain lagi mungkin? Ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Permutasi bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, misalnya apa? Misalnya penyusunan kursi, penyusunan urutan foto, pemenang, dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih tadi sudah 2 orang yang menarik kesimpulan dan tadi sudah bisa kita simpulkan ya. Berarti terkait dengan materi yang tadi sudah kita bahas di LKPD kita, yaitu tentang permutasi. Tadi ada yang sudah menyimpulkan permutasi itu seperti apa, dan ada juga yang menyimpulkan bahwa permutasi ini ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali susunan-susunan yang dalam perhitungannya itu melibatkan permutasi ya seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, silakan menyiapkan kertas, kemudian alat tulis. Kita akan melakukan tes formatif. Soal tesnya ada di depan, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Dikerjakan tes formatifnya di kertas selembar. Pertanyaannya sudah ada di layar HP-nya atau di layar laptopnya masing-masing. Silakan dijawab. Kemudian jawabannya yang sudah boleh difoto dan dikirimkan ke WA Ustazah ya. Ustazah kasih waktu masih ada 3 menit lagi. Silakan. Jam 12:10. Nanti silakan dikumpulkan jawabannya. Baik, ada yang sudah mengirim, alhamdulillah. 1 menit lagi. Waktunya habis, teman-teman. Silakan dikirimkan. Sudah selesai semua mengirim? Sudah selesai semua menulis? Ya, sudah ya. Silakan difoto dan dikirimkan jawabannya. Ya. Kegiatan berikutnya itu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan refleksikan. Ya. Silakan siapkan kembali HP-nya, gadgetnya masing-masing. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ustazah akan mengirimkan polling. Teman-teman akan menjawab apa yang ada di polling berdasarkan apa yang sudah dirasakan pada pembelajaran pada hari ini. Polling sudah dikirim. Silahkan dijawab. Terima kasih sudah menjawab polling ya terkait dengan refleksi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan
Ini bisa jadi masukan kita untuk pembelajaran ke depan nanti, apa yang harus kita lakukan terkait sama pembelajaran pada hari ini. Baik, kita akhiri saja pollingnya, kita end. Ya, itu hasilnya pembelajaran pada hari ini yang tadi sudah kita bahas dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa apa yang ada di permutasi itu ternyata ada di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Banyak perhitungan-perhitungan yang bisa kita lakukan yang terkait sama permutasi gitu. Dan salah satunya sebenarnya seperti undian gitu ya, itu juga bisa kita hitung seperti itu. Nah, tetapi karena kita adalah umat beragama dan apalagi di sekolah kita ya, sekolah Islam, maka kita tentunya adalah umat yang tahu agama seperti itu ya. Dan dalam agama kita, dalam agama Islam itu sudah ada larangan untuk berjudi ya. Jadi jangan sampai teman-teman tadi sudah pada lancar semua nih menyelesaikan soalnya, sudah mahir semua gitu, sudah bisa ngitung-ngitung ini, ngitung kemungkinan bisa muncul nomor undiannya sekian, berapa banyak yang harus dibeli misalnya supaya nanti menang seperti itu ya. Nah, tapi jangan sampai pengetahuan itu digunakan untuk keburukan seperti ini. Digunakan untuk, wah berarti selesai belajar MM nanti mau beli kartu gitu ya, biar dapat nomor undian. Wah jangan ya. Jadi jangan sampai pengetahuan yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk keburukan ya, untuk kejelekan. Apalagi untuk berjudi, karena berjudi itu dalam Islam dilarang ya, dan haram hukumnya. Dan di Al-Quran juga sudah jelas disebutkan bahwa mengundi nasib itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kita beruntung ya. Jadi apa yang kita peroleh ilmu kita itu kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau ilmu yang kita peroleh itu kita manfaatkan untuk keburukan, maka tidak ada keberkahan dan tidak ada keberuntungan dalam hidup kita. Pelajaran kita pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis permutasi. Tadi ada yang sudah menyebutkan ya beberapa. Nah, kita akan mempelajarinya itu satu-satu ya. Kemudian kita akan membahas soal-soal tentu saja atau permasalahan yang terkait dengan permutasi. Salah satunya yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, mungkin nanti permasalahan yang terkait dengan jenis permutasi yang lain ya. Mungkin ada yang pernah dengar permutasi siklis atau dan permutasi yang melibatkan objek yang sama. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan terakhir, kita akan melanjutkan ke aturan atau kaidah pencacahan yang berikutnya, yaitu kombinasi. Ya. Oke, cukup sampai di sini saja. Kita tutup saja untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan disiapkan kembali. Istadidna Adwa ba'da bidayatid dars. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salimna lalu ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.